Dah, di Ustadz Wahabi mengatakan 4 mazhab tidak mensunnahkan, tidak menganjurkan untuk melafalkan niat. Di sini di ulama 4 mazhab ini mensunnahkan melafalkan niat. Kitabnya bisa cek sendiri di Syafi'iyah. Ini di kitab Fathul Mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membantah tuduhan Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya melafazkan niat itu tidak dianjurkan oleh ulama 4 mazhab ya. Perlu kita ketahui bahwasanya ulama 4 mazhab itu menganjurkan melafazkan niat ya. Mereka itu berbohong. Jangan minta tolong kepada murid-muridnya ini, tolong ini perhatikan ya, bahwasanya ustadz kalian itu sudah berbohong. Yang pertama dari kitab Fathul Mu'in ya itu bab salat. Saya bacakan ibaratnya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanus sholati ya, niyatun fayajibu fihi qasdu fi'liha wa ta'yinuha walau kanat naflan ya, tajibu niyatu fardin fihi wa sunnah idafatun ilallah ta'ala wa ta'arudun li'adain au qada'in wa ta'arudun listighbarin wa adadi raka'atin. Ini wa sunnah nutkun biman wiyin qabla takbiri lisa'idal lisanu qalbah al-qalbah hurujan min khilafi man aujabahu. Disunahkan mengucapkan niat sebelum takbir supaya lisan itu dapat membantu hati, membantu agar lebih khusyuk lagi. Kemudian berikutnya yaitu dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, itu karangan Syekh Wahbah Zuhaili, juz pertama halaman 662. Menurut ulama mazhab Hanafi itu tidak disyariatkan melafazkan niat, namun disunnahkan. Nah, tidak disyaratkan, bukan tidak disyariatkan, tidak disyaratkan melafazkan niat. Artinya bukan bagian dari syarat, cuman disunnahkan supaya dapat membantu hati biar lebih khusyuk. Halaman berikutnya 664. Menurut ulama Malikiyah, ulama mazhab Maliki lebih utama tidak melafazkan niat kecuali orang yang was-was, maka disunnahkan untuk melafazkan niat khusus untuk orang was-was. Nah, ini kemudian berikutnya pendapatnya Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah. Ini sudah jelas tadi sudah dibacakan. Maksudnya melafazkan niat itu menurut mazhab Syafi'i itu disunnahkan. Yang kelima berikutnya ulama Hanabilah, ulama mazhab Hambali juga mensunnahkan melafazkan niat. Ini sudah di Ustadz Wahabi mengatakan 4 mazhab tidak mensunnahkan, tidak menganjurkan untuk melafazkan niat. Di sini di ulama 4 mazhab ini mensunnahkan melafazkan niat. Kitabnya bisa cek sendiri di Syafi'iyah. Ini di kitab Fathul Mu'in yang saya punya, halaman 16. Kemudian dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Tadi saya lupa, ada di kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 7 halaman 355. Bisa dicek sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, khususnya saudara-saudara bermanhaj salaf ya.
Ini ustadz kalian ini selalu berbohong ya. Ini sudah buktinya, bukti nyata kalau mereka itu berbohong. Begini pemirsa, marilah kita laksanakan ibadah sesuai dengan mazhab kita masing-masing, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, tanpa menyalah-nyalahkan mazhab lain, tanpa menyalah-nyalahkan imam lain, tanpa menyalah-nyalahkan orang muslim lainnya. Yang menerima Allah, diterima atau enggak urusan Allah. Jangan sok jadi panitianya surga, jangan sok jadi panitianya neraka. Masuk neraka, masuk surga itu urusan Allah. Masalah ibadah yang penting syarat rukunnya sudah benar menurut mazhab masing-masing, itu masalah diterima atau tidaknya Allah yang menentukan. Itu jangan sok benernya sendiri. Ayo kita punya imam masing-masing. Jangan saling menyalahkan. Yang Wahabi, yang Salafi ada Syekh Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekh Ali Asy-Syaukani, Albani, Ibn Bas, Saleh Fauzan. Silahkan amalkan amaliyah, amalkan pendapat ulama masing-masing. Kami punya ulama sendiri. Jangan saling menyalahkan itu. Ini berbohong atas nama imamnya orang lain. Mari kita yang rukun-rukun saja. Ndak enak apa kalau ndak mencomot-comot kitabnya orang lain, matanya pas melotot langsung hilang matanya. Kan ndak kan? Ya. Atau kalau tidak mencomot kitabnya orang lain, bibirnya doer kayak bibirnya sapi. Ndak kan? Ini. Jadi ayo kita yang rukun-rukun saja sesama Islamnya. Laksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, sesuai dengan iman masing-masing, tanpa menyalahkan orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.